Percaya nggak tentang yang namanya Zeus? Mungkin Anda pernah dengar bahwa di legenda Yunani kuno tentang dewa Zeus. Padahal Zeus adalah singkatan Zadora, Enymphena, Urefrata, Synchrona. Itu artinya alat untuk mengkloning manusia. Kalau diterjemahkan bebasnya ya. Zadora, Enymphena, Urefrata, Synchrona. Zadora, Enymphena, Urefrata, Synchrona. Zadora, Enymphena, Urefrata, Synchrona. Zadora, Enymphena, Urefrata, Synchrona. Jadi itu adalah alat untuk mengklon manusia. Percaya nggak bahwa kita itu adalah kloningan? Kenapa kemampuan kita cuma 2,5%, tidak seperti nenek moyang kita yang 100%? Nah, Zeus ini menurut legenda Yunani kuno, makanya ini sensitif ya. Makanya ini tertutup itu karena apa yang kita bicarakan ini benar-benar sensitif. Mungkin orang menganggap kita itu hayalan, kita itu menghayal. Padahal semua data-data dan faktanya itu ada yang lengkap. Tinggal mau kita tidak menggali, itu saja. Dan Zeus ini, alat Zeus ini, itu di satu pesawat yang namanya Olympus. Itu pesawat anti gravitasi yang sangat besar. Pesawat anti gravitasi yang sangat besar, Olympus. Makanya orang-orang Yunani kuno itu menyebutnya dengan Olympus. Sekarang merah kamera. Olympus. Itu anti gravity. Tentang Zeus. Nah ini adalah benua Lemuria. Perhatikan, itu wilayah benua Lemuria. Garis kuning itu adalah bekas benua Lemuria. Itu Indonesia tuh, Australia. Percaya tidak bahwa bangsa Lemurian itu adalah bangsa yang punya kemampuan luar biasa? Sebuah bangsa yang memiliki peradaban yang jauh lebih canggih daripada peradaban yang lain. Jauh lebih canggih dari Atlantis. Teknologi mereka itu berdasarkan hidrogen atau berdasarkan air. Sedangkan Atlantis dan Rama berdasarkan nuklir. Tetapi percaya tidak bahwa hidrogen itu punya kekuatan yang sama, bahkan bisa lebih kuat daripada nuklir? Pernah dengar bom hidrogen? Itu luar biasa kan? Nah, ini wilayahnya. Bayangkan bagaimana besarnya itu. Bagaimana besarnya wilayah kita dulu. Kita ini itu adalah keturunan bangsa Lemuria. Tetapi yang kemampuannya 2,5%. Akui saja lah. Di Tita Baris Lempeng Hese kan tadi. Di Tita nafas perut ngerasakan hawa panas kayak hese tadi. 2,5%. Wajar. Kena nawan tarima lah. Tarima, tapi kita bisa meningkat dengan berlatih. Nah, makanya semangat. Latihan itu harus semangat. Oh, amin, laksanakan. Soalnya amin unggul pakai nggak jenuh. Asal mengharapkan keajaiban. Bari cicing lagi kita. Jadi tidak ada bergerak kita tuh, tidak ada yang namanya action itu tidak ada. Dan itu yang mereka maui.
Musuhnya Atlantis adalah Lemuria, sedangkan Lemuria tidak pernah memusuhi Atlantis. Karena bangsa Lemuria itu tidak pernah kalah oleh bangsa Atlantis. Itu adalah cerita yang memang disebarkan oleh orang-orang Atlantis agar mereka dikatakan bangsa pemenang. Nah, panjang ceritanya tentang ini. Atlantis, Rama itu punya satu musuh, Lemuria. Padahal orang-orang Lemuria itu cinta damai. Mereka itu monoteis, mereka menyembah Allah dan istilah Sang Maha Kuasa. Pernah dengar tentang yang namanya Akitirem, pendiri pelajaran Salaka Nagara? Ada yang pernah, ada yang belum ya? Yang gaul pernah. Yang suka baca-baca buku sejarah mungkin pernah dengar yang namanya Akitirem. Padahal Akitirem itu namanya bukan Akitirem, tapi Arkitirema. Nanti itu akan ceritakan. Nah ini bangsa Lemuria, lihat wilayahnya luar biasa. Ketika benua itu tenggelam, berikut tenggelamnya Atlantis. Nah, Indonesia itu, Nusantara yang kita ini, Indonesia itu adalah dataran tinggi benua Lemuria. Makanya selamat. Dataran tinggi kita. Nah ini Atlantis. Belum ya? Waduh. Makanya kenapa lagu ini penting, akan tuh mau cerita tentang yang namanya ini loh kita, ini loh manusia seperti kita itu ternyata luar biasa. Ini loh bangsa Lemuria, kita itu adalah keturunan bangsa Lemuria. Bangsa yang benar-benar luar biasa, bangsa yang benar-benar maju, bangsa yang 40% ke atas. Tapi kita sendiri di bawah, di cut akhirnya 2,5%. Pemimpin bangsa Lemuria itu bernama siapa? Bukan. Balabema Atlantis. Ramidar. Pemimpin bangsa Lemuria bernama Ramidar. Sedangkan pemimpin bangsa Atlantis waktu itu bernama Balamin. Ramidar, Lemuria itu mengalah ya, orangnya mengalah, diserang, kalah sudah habis perkara. Karena mereka menganggap bahwa orang Atlantis itu adalah sarana ibadah mereka. Coba kita berhadapan dengan lawan kita, pasti dengan penuh kebencian mungkin ya. Mereka itu tidak ada kebencian. Kasarnya pada iblis pun mereka tidak benci. Benci nggak pada iblis? Benci atau benar-benar cinta? Benci. Iblis itu tidak perlu kita benci, karena kalau tidak ada iblis kita tidak bisa ibadah. Tapi kita lawan saja tanpa kebencian. Ketika Sayyidina Ali hendak membunuh lawannya meludahi dia, tidak jadi kan dia bunuh, karena dia membunuh atas dasar marah, bukan atas dasar lillahi ta'ala. Ketika Rasulullah dilempari, dilempari. Ketika malaikat penjaga gunung menawarkan, gimana nih, gunung balikin aja. Apa jawaban Rasulullah? Jangan dibalikin. Nanti kalau mereka habis, saya mau dakwah pada siapa? Bisa nggak kita begitu? Ciduan sati kue yang ada itu orang rumah. Jadi kadek, lencir, kadek, kalau belum cincang, puas gitu.